Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya hailal judi wal karami. Ya hailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya hailal judi wal karami. Ya hailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamid. Para ikhwan, akhwat, saudara-saudari Al-Fakir yang Al-Fakir sangat muliakan, yang Al-Fakir sangat banggakan, yang Al-Fakir sangat hormati dan Al-Fakir sangat cintai. Subhanallah, Masya Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan izin Allah, kudrat Allah, iradat Allah, kita bisa bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara yang sangat mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita niatkan dengan tolab ilmu, dan marilah kita niatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang lain mungkin kita belum bisa. Bersedekah, bersidqah, berinfak mungkin kita belum bisa. Berpuasa Daud mungkin kita belum bisa. Puasa Senin Khamis pun, puasa Bid, dan puasa yang lainnya mungkin kita pun belum bisa. Yang kita bisa, yang kita insya Allah mampu, kalau ada izin Allah, apa? Yaitu tolab ilmu. Aktif mengikuti di dalam acara tausiah keagamaan. Karena baginda Rasul telah bersabda, asyadru hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi bidnya walam yatlubu. Sedahsyat-dahsyatnya kerugian nanti di akhirat adalah orang yang ada, orang yang mampu, orang yang bisa untuk belajar ilmu, tapi tidak belajar ilmu. Sebenarnya dia punya HP, tapi yang dia setel apa? Dia selalu dangdutan, terus yang begitu, yang hanya sebatas hiburan saja. Bahkan misalkan ya buka-buka yang tidak jelas, yang tidak ada artinya misalkan. Padahal sama kalau misalkan langsung ke acara tausiahan. Misalkan kalau di dalam HP nih, misalkan kaula muda atau para pegawai yang tidak ada sempat untuk mendatangi tempat pengajian,
Tapi kalau kita yang ada waktu untuk mendatangi pengajian, ya kita tidak mendatangi pengajian. Oh, kerja enggak, bertani ini itu enggak, kerja di kantor enggak, dagang enggak. Kegiatan enggak ada, tapi ada pengajian ya dia cuek-cuek saja. Misalkan. Atau memang orang yang sibuk nih. Kerja, siang kerja, pulang kerja ada kerjaan. Sibuk. Padahal dia yang dipegangnya HP atau laptop. Tapi tidak ada waktu sedikit saja dia untuk mendengarkan tausiah keagamaan. Itulah orang yang seperti itu, orang yang paling dahsyat kerugiannya nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang ada kesempatan untuk belajar ilmu, datangi madrasah, datangi musola, datangi masjid, datangi langgar, yang mana di situ adalah ada tausiah keagamaan. Yang tidak ada waktu karena sibuk dengan latar belakang kehidupan, kerjaan dan sebagainya, ya minimal bukalah HP di acara tausiah keagamaan. Minimal ya seperti di acara Aribat Mandolikmah ini atau di channel-channel yang lain, silahkan. Yang penting jelas yang kita panteng, yang kita dengarkan, Ustadz itu jelas ya maksudnya, yang benar lah maksudnya. Jadi kita di sini memang HP ini sebenarnya sangat berguna, sangat bermanfaat. Kalau menurut Al-Fakir, laksana lautan lah. Jadi di lautan itu banyak manfaat. Ada ikan, ada mutiara, mungkin ada emas, ada logam, ada berbagai macam lah. Ada perak segala timah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak kebahayaan, banyak malapetaka kalau kita tidak bisa mengambilnya. Ya oleh karena itu, ya HP pun sebenarnya seperti itu. Kalau kita bisa mengambil, bisa memilih, sungguh luar biasa bermanfaat. Kalau dulu kita mau belajar sulit, kita harus mendatangi masjid madrasah saja. Kalau sekarang, kalau tidak ada waktu, bisa kita buka HP. Yang penting yang kita dengarkan itu jelas maksudnya. Ya kalau kiai ya kiainya jelas. Ya kalau misalkan dia dari pesantren ya pesantren mana jelas gitu kan ya. Ya jangan sampai kita mendengarkan ya pas yang didengarkan kita pun belum pernah pesantren. Jadi pembahasannya jadi ngelantur nanti berbagai macam ya. Makanya harus hati-hati, Tapi kalau memang kita istilahnya mendengarkan satu tausiah di dalam HP ya, dalam YouTube, pas kita dengarkan seorang ulama, seorang ustadz ya sangat bagus, sangat beruntung sekali maksudnya. Jadi walaupun kita sesulit apapun, sesibuk apapun, kita tetap tidak bisa atau tidak meninggalkan pengajian. Itu sungguh luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlu kita syukuri. Itu. Sekarang kita ke acara inti. Ke acara inti yaitu adalah Al-Fakir mau berbagi tentang tata cara sholat unsi. Tata cara sholat unsi. Jadi sholat unsi itu adalah satu sholat yang sangat membantu dan diperlukan dan penting bagi siapapun yang baru masuk ke alam kubur, ya maksudnya penduduk baru lah, penduduk baru alam barzah. Jadi kita seperti gini, kita misalkan ada yang meninggal nih hari ini, meninggal. Makanya kata Rasulullah di dalam hadisnya, tidak ada ketakutan selain malam pertama. Malam pertama kita di alam barzah itu adalah benar-benar, ya namanya juga orang baru lah. Jangan ke kita di alam kubur, kita dimanapun pas kita orang baru bagaimana. Jadi penduduk baru alam kubur, malam pertama itu adalah malam yang benar-benar menakutkan. Jadi kita bantu, kita kasihi ahli kubur penduduk baru itu dengan sholat unsi. Jadi sholat unsi ini adalah membantu, menghibur, dan sangat bermanfaat, sangat berfaedah, sangat berguna bagi
penduduk kubur yang baru bagi mereka, siapapun itu. Jadi itu kita sholat. Sholatnya ya misalkan matinya hari ini, nanti malam habis maghrib kita sholat. Jadi sholat itu namanya sholat unsi. Jadi sholat membantu mengasihi kepada penduduk baru ahli kubur. Tapi sebelum kita ke acara inti itu, masalah sholat unsi ya, berbagi sholat unsi, kita ngaji dulu sebentar. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, hai manusia, absus salam, sebarkan salam, budayakan salam, bumikan salam. Jadi ini benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita melalaikan, melemahkan, menganggap sepele salam, jangan. Bumikan. Wa atimut ta'am. Biasakan kita memberi orang-orang makanan lah. Kalau ada orang ke rumah kita, ya kita beri makanan, minuman. Ataupun kita ketemu di jalan dengan orang ngobrol, kita punya rokok atau punya makanan, ayo Pak, berbagi. Wa shollu bil lail, dan biasakan sholat malam. Sholat apa? Ya, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih. Ya sholat sunnah lah. Sholat sunnah. Sholat hajat. Laksanakan. Wan nasu niyamun. Orang-orang lagi pada tidur, kita sholat. Tadkhulul jannah. Orang yang seperti itu, surga. Balasannya surga. Makanya intinya kalau kita mau masuk, menginginkan, menghendaki masuk ke surganya Allah, maka sebarkan salam, berbagi makanan, sholat malam. Ayo kita biasakan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung ke acara itu ada sholat unsiyah. Pertama usulinya kayak begini. Biasa kita ambil wudhu seperti sholat biasa lah. Cuman bedanya di dalam itu aja. Di dalam praktek sedikit sih ya. Kalau dan bacaan-bacanya saja. Biasa kita pertama usolli sunnatal unsi. Rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan niat saya sholat unsi 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Langsung kita baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kita baca surat Al-Fatihah ya biasa. Al-Fatihah 1 kali. Langsung kita baca ayat kursi 1 kali. Bisa kita baca surat At-Takatsur yaitu Al-Hakumut 1 kali. Terus surat Al-Ikhlas 11 kali. Jadi di rokaat dan rokaat 1 kedua sama bacaannya seperti itu. Fatihah 1 kali. Ayat kursi 1 kali. Al-Hakumut atau At-Takatsur 1 kali. Al-Ikhlas Qulhu yaitu 11 kali. Nanti ba'da salam, setelah salam, kita baca bacaan seperti ini. Allahumma inni sholaitu hadhi sholat. Gitu ya. Wa ta'lamu ma uridu. Itu. Terus Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri. Misalkan yang matinya Ahmad ila qabri Ahmad. Ila qabri Ahmad. Yang matinya misalkan Jahid, ila qabri Jahid. Ya terbantuk siapa yang matinya kita sebutkan namanya. Itu namanya sholat unsi. Ayolah. Kalau kita punya handai tolan, saudara, kenalan, apalagi orang tua, di malam pertama mereka di alam kubur, habis maghrib kita bantu atau tolong atau kasihani mereka dengan sholat unsi 2 rakaat. Pahalanya besar insya Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini menjadi wasilah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan wasilah ini kita bisa diaku umat oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat umatnya. Nabi agung, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf.
atas kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.